Jadi kisah ini tuh bermula ketika Hilma ini berpacaran sama kakak kelasnya, kakak tingkatnya di kampus yang bernama Aldo. Nah pada masa itu Aldo ini udah di semester akhir mau lulus kuliah gitu. Sebelum pisah sama teman-teman kampusnya, Aldo pun berinisiatif untuk mengadakan kegiatan yang lumayan berkesan, yaitu mendaki Gunung Rinjani. Nah, ajakan itu pun langsung disambut antusias tuh kan sama kawan-kawannya Aldo. Pada banyak yang setuju mau ikutan juga, ayolah kita pisah nih sebelum kita nanti berjuang bekerja masing-masing, ayo kita mendaki gunung rame-rame gitu. Nah, supaya makin rame, Aldo juga nawarin Hilma pacarnya ini. Dia nanya, "Yang, kamu mau nggak naik gunung sama teman-teman aku? Yang ikut banyak kok, ada 20-an orang, ada cewek-cewek juga," katanya. "Oh mau yang mau," kata Hilma. Udah tuh, setelah semuanya setuju, mereka pun segera menentukan tanggal pendakian, yaitu sekitar 1 minggu setelah mereka janjian tadi, Dah, hari pun berlalu, dan tanpa terasa hari H yang mereka tunggu ini pun tiba, hari pendakian. Pagi itu Aldo sama rombongannya berkumpul di kaki Gunung Rinjani, Di sana mereka membagi rombongan menjadi 3 kelompok nih. Masing-masing kelompok itu ditemani oleh 1 pemandu yang memang sudah paham jalur. Waktu itu ada Indah yang mimpin kelompok 1, terus ada Rangga yang mimpin kelompok 2, terus ada Ilham yang mimpin kelompok 3. Udah itu dibagi 3 kelompok. Nah selesai membagi kelompok, mereka pun langsung berkumpul, berdoa, dan juga mengikuti briefing singkat soal aturan pendakian tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan di lokasi mana-mana saja yang boleh dipasang tenda, nanti nggak boleh gini, apa segala macam tuh lah. Di briefing lah sama mereka yang paham sama medan situ. Nah selesai briefing, mereka mampir bentar tuh ke warung di dekat gerbang Gunung Rinjani ini untuk membeli beberapa perbekalan. Nah pas mau bayar, nenek-nenek pemilik warung ini berpesan sama si Aldo, pacarnya Wawa, "Mas, nanti kalau misalnya kalian dapat gangguan gaib, apapun bentuknya, pulangnya lewat gerbang sini ya Mas ya. Makhluk halus gak akan bisa ngikutin kalian, soalnya gerbang ini tuh udah dikasih palang," kata si nenek itu. Dengar ucapan ini agak, Aldo tuh agak, kok belum apa-apa udah dikasih warning mistis aja sama si nenek ini. Cuman di situ Aldo ngangguk aja, "Oh iya nek, baik, makasih nasihatnya ya," kata dia. Nah setelah membayar makanan, Aldo dan rombongannya pun segera memulai pendakian menuju ke puncak Rinjani. Nah di hari pertama pendakian semua berjalan normal-normal aja, nggak ada keanehan apapun. Satu-satunya hambatan yang mereka alami pada saat pendakian itu yang mereka rasakan ya udah cuman kecapean aja, kata si Hilma. Nah setelah berjalan cukup jauh, jalan-jalan, malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jadi mereka nggak 1 hari langsung tajam puncak, nggak, istirahat dulu tuh, bermalam dulu gitu kan. Malam pun berlalu, udah istirahat mereka sekitar jam 4 subuh, Aldo sama rombongannya pun bangun untuk melanjutkan pendakian berikutnya. Nah di hari kedua ini mereka memilih berjalan santai sambil supaya bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani. Tapi makin siang, trek yang mereka lewati ini makin nanjak lagi Beberapa anggota udah mulai kelelahan tuh Nadia, dan terpaksa berhenti sesekali, berhenti lagi untuk istirahat. Nah karena sering berhenti, mereka tuh baru nyampe puncak Rinjani sekitar jam 4 subuh katanya, keesokan harinya, which is hari ketiga. Dan begitu udah sampai di puncak nih, mereka waktu itu antusias ngelihat sunrise, lihat senang-senang lah di sana, foto-foto. Setelah puas sunrise, Rangga si pemandu kelompok 2 ngajak kawan-kawannya buat, turun yuk, kata gitu. Nanti kita turunnya lebih cepat ya jalurnya udah nggak seberat pas naik kok, kan ini nurun. Jadi kalau misalnya kita gas terus, kita bisa nyampe bawah hari ini juga nih, kata si Rangga. Semua orang pun mengiyakan waktu itu dan juga mengikuti instruksi dari Rangga. Sepanjang perjalanan turun, mereka berjalan cepat macam berlari kecil gitu lah kan, sambil udah bercanda-canda apa segala macam. Siang itu suasana masih terasa hangat, masih terasa aman-aman aja, pokok menyenangkan lah gitu. Tapi kesenangan itu cuma sebentar, karena begitu sampai di tengah jalan mereka mulai mengalami gangguan mistis yang sulit dicerna akal sehat. Nah jadi, di setengah perjalanan turun itu rombongan mereka ini melewati hutan yang kanan kirinya dipenuhi pohon rindang. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana tapi pas aja baru nyampe di tengah hutan itu, situasi udah mulai berubah nih Dari yang awalnya terang benderang kali itu mendadak berubah gelap kayak mau maghrib, langit tuh jadi kayak gelap gitu loh Nah sadar ada yang nggak beres, Hilma nanya ke si Aldo, yang kok suasananya jadi gelap kayak gini ya, ini kita nggak salah jalan kah, kata gitu. Oh nggak kok, udah kamu ikutin aja lah jalan ke depan, toh juga mereka udah hafal kali jalur sini, maksudnya ke kawan-kawan yang lain. Meskipun ragu sama ucapan pacar aku, cuman aku kayak ya udahlah, mungkin memang ini karena hutan kali ini ya, mungkin gegara lebat kali hutannya makanya kelihatannya malam. Tapi waktu aku tengok langit tuh memang gelap tapi dia nggak mau memperkeruh suasana kan, lanjut jalan lagi lah ini si Hilma. Nah setelah melewati
hutan yang gelap tadi, di jam 2 siangnya, mereka akhirnya sampai di danau, sebuah danau yang namanya Segara Anak. Beberapa rombongan di sana kehausan nih, larilah mereka ke danau itu buat ngambil minum. Setelah ambil minum, Ilham, si ketua kelompok ketiga, bilang lagi, guys, kalau kita ngejar harus turun hari ini kayaknya nggak keburu lah. Semua pada capek juga, banyak cewek-cewek di sini. Gimana kalau kita bermalam aja dulu sini, kita nginap dulu sini, biar lebih santai aja turunnya. Nggak ada kita kejar juga, toh, kata si Ilham. Iya juga, weh. Masa baru naik sehari langsung dipaksa turun? Capek kali lah ini. Ya udahlah, kita nginap di sini aja lah dulu gitu. Aku nggak sanggup lagi nih kalau misalnya turun, kata mereka. Kata salah satu di antara mereka. Nah, karena mayoritas memilih untuk menginap atau bermalam dulu di sana, siang itu pun mereka si Rangga yang tadi maksa turun itu bilang, oh ya udahlah, yuk istirahat dulu kita di sini. Mereka pun mendirikan tenda di dekat danau itu untuk bermalam. Nah, selain mendirikan tenda buat beristirahat, mereka ini juga mendirikan satu tenda khusus untuk nyimpan perbekalan mereka di situ. Jadi sisa-sisa makanan atau stok-stok makanan masing-masing anggota dikumpulin lah di sana, terus disimpan jadi satu di tenda itu, biar lebih rapi gitu loh, terus nggak menuhin tenda tempat tidurnya mereka. Udah taruh di sini semua ya, kata. Udah taruhlah di sana. Setelah tenda ini berdiri, semua tenda juga berdiri. Beberapa anggota yang cewek masak lah itu, masak makanan gara-gara udah lapar mereka. Nah, pas lagi masak itu, kan Hilma ikutan masak, waktu lagi masak, Hilma ini ngelihat salah satu kawan pacarnya namanya Naya. Si Naya ini kok macam gelisah gitu, kayak lagi mikirin sesuatu dia. Kayak gitu, Tapi belum sempat si Hilma itu nanya si Naya ini kenapa, tiba-tiba si cewek-cewek lagi masak ini semua dikejutkan dengan guncangan hebat dari tenda makanan. Ngapa tuh gerak-gerak tenda tuh, apa tuh? Nah, waktu mereka heboh kayak gitu, tiba-tiba tenda tuh, diam, tenda makanan tuh bergerak tuh loh. Karena penasaran, beberapa orang pun langsung lah tuh buru-buru ngedekat ke tenda itu kan. Dan pas nyampe ke tenda, tenda makanan itu, mereka kembali dibuat kaget lagi karena tenda tuh udah robek dan semua makanan tuh udah berserakan di tenda tuh. Apa nih? Siapa yang rusak? Siapa yang ngegoyang-goyangin tenda tuh juga? Coba cek tenda yang lain rusak juga, Kak. Nah, rupanya yang rusak tuh cuma tenda makanan itu aja, Wak. Ngapa ya? Dan kami semua yang ngelihat itu, dia waktu itu tuh bergoncang sampai dia diam lagi. Kami nggak ada nengok orang atau makhluk atau siapapun atau hewan lah yang keluar dari si tenda itu, tiba-tiba goyang habis itu diam. Waktu dibuka, udah berantakan. Cepat kejadiannya tuh. Nah, waktu itu lagi pada heran ini, Rangga muncul. Kan salah satu ketua kelompok kan muncul. Dia udah, weh, tenang aja, ini mungkin udah, kalian nggak usah mikir macam-macam lah pokoknya. Mungkin tendanya habis diserang babi hutan. Cuman babi udah sempat kabur duluan. Nah, perkataan si Rangga itu balik lagi diragukan sama cewek-cewek yang ngeliat. Karena memang dia sejak pertama kali kami nengok sana, kami nggak ada dengar suara babi. Terus yang kedua, waktu itu berguncang sampai dia berhenti, kami nggak ada nengok babi keluar dari itu tenda. Jadi kok bisa ada babi di situ, kami nggak ngeh. Orang jaraknya juga nggak begitu jauh kok. Tapi udah, karena nggak mau ambil pusing sama hal itu, mereka masih juga mau coba positive thinking kan. Mereka pun mengiyakan perkataan Rangga tanpa berpikir macam-macam. Padahal yang nengok bukan aku aja, ada banyak yang nengok, si cewek-cewek itu juga nengok. Nah, setelah kejadian itu, malam harinya, ini masih di hari yang sama nih, Wak ya, si Hilma lagi-lagi ngeliat. Tadi ada yang nggak biasa dari kawannya si Naya itu kan. Hilman nih lihat Naya nih bukan dia gelisah lagi, dia udah pucat mukanya, sudah udah kayak pokoknya makin gelisah lah. Dan kali ini si Naya terlihat lagi komat kamit mulutnya, macam lagi baca doa. Dan yang ngeh bukan cuma si Hilma aja, Wak, tapi ada juga beberapa kawan cewek lainnya ngeh juga si Naya kayak gitu. Akhirnya datangnya lah sama mereka, Naya, kok kenapa gelisah kayak gitu? Iya nih, apa? Perasaan aku gak enak. Oh iya, gak enak kenapa? Apa nih? Tapi jangan marah dulu ya. Apa? Tadi siang Ajis, pacarnya si Ajis naik ke Gunung Baru sendirian, Wak. Tapi sekarang dia belum datang. Nah, by the way, Wak, Gunung Baru ini adalah anak Gunung Rinjani, kata Wawa, yang waktu itu juga baru dibuka untuk pendakian. Dengar itu, panik mereka. Astagfirullahaladzim, dia pergi sendirian. Apa gak kau larang dia, Naya? Kalau dia kenapa-napa gimana? Orang juga, oh iya, ya mana si Ajis? Baru nggak mungkin karena keramaian waktu itu mereka kan, Wak. Nggak ngeh nih kalau Ajis nggak ada di situ. Iya, weh, maaf, aku udah ngelarang, nggak sampai berantem pun kami, tapi dia tetap nekat. Nah, nggak lama Indah, si pemandu kelompok 1, langsung lah kan dia tahu tuh info ini. So laporlah ke kawan-kawan lain, termasuk kawan-kawan cowok. Weh, Ajis pergi sendirian ke Gunung Baru, katanya. Kesal lah orang-orang ini, Wak. Sama kayak Indah sama kawan-kawan yang cewek yang lain, mereka juga nyalahin Naya gara nggak cegah si Ajis. Kok kalau nggak bisa cegah sendiri kan kok bisa panggil kita? Waduh, enak kalau si Ajis pergi sendiri, nggak akan pergi juga, nyari pokoknya disalahin lo si Naya di situ. Nah, di tengah ketegangan itu si Aldo, pacarnya Wak, langsung bilang, ya udahlah, ngapa pula kalian ribut? Sekarang nih masalahnya Ajis tuh belum balik. Kita harus nyusul dia. Aku mau nyari dia. Siapa yang mau ikut aku, katanya. Nah, setelah bilang kayak gitu, ternyata adalah beberapa cowok angkat tangan tuh Nadia. Terkumpullah 6 orang yang bersedia untuk mencari Ajis. Aku ikut, ada 6 orang.
6 orang itu, Aldo, si Rangga, Ilham, sama ketiga kawan lainnya. Udah lah, bersiap lah mereka. Nah setelah bersiap, mereka pun segera berangkat wah untuk mencari Ajis. Jalanlah ini kan ke Gunung Baru. Tapi pas memasuki hutan lebat wah, di situ mereka berenam udah ngerasa hawanya udah nggak enak. Selain hawanya berubah, senter mereka itu ternyata nggak cukup terang untuk menerangi jalur yang gelap kali itu. Akhirnya mereka terpaksa jalan pelan-pelan tuh sambil meraba-raba di kegelapan ya kan. Nah di tengah ketegangan itu si Aldo berusaha untuk mencairkan suasana. Dia bilang, udahlah guys santai aja, aku tahu kalian lagi takut semua kan, udah tetap fokus lihat aja ke depan, insya Allah nggak ada apa-apa kok katanya. Nah selain menenangkan, Aldo ini juga sesekali ada ngajak bercanda lah gitu supaya kawan-kawannya nggak terlalu tegang gitu kan. Udah jalan mau nyari Ajis nih. Tapi setelah suasana udah mulai cair nih wak ya, mereka justru kembali dibuat kaget dengan sesuatu yang tidak biasa. Jadi setelah menempuh perjalanan di hutan yang gelap itu, akhirnya mereka sampai wak di persimpangan jalur. Nah pas berada di persimpangan jalur itu, tiba-tiba ada bayangan putih wak yang lari-larian dari kejauhan di depan mereka, di depan. Dah lari-lari si bayangan putih itu. Selain bayangan putih wak, mereka juga mendengar ada suara orang bernapas ngos-ngosan ya kan. Nah karena penasaran, Aldo nanya, guys, tengok gak kalian bayangan depan kita tuh? Iya weh, kami lihat. Dan sebelum pertanyaan itu terjawab, wah tiba-tiba di bayangan di depan itu kelihatan makin dekat. Dan terlihat jelas kalau sosok bayangan itu adalah sesosok yang berbaju putih yang sedang ngacung-ngacungin balok kayu. Panik lah weh, apa tuh? Berlari ke belakang, langsung berlari, di berenam berlari, dikejar sampai sosok itu tapi dari depan wah. Mereka berlari, sosok belakang itu masih ngejar juga. Wah, waktu ditengok, Ajis rupanya. Ajis itu kon mereka cari itu ada di situ yang lagi ngejar mereka itu. Dan anehnya di situ Ajis itu kondisi betul-betul menyedihkan. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Astagfirullahaladzim, Ajis, kau nih dari mana kau? Kami nyusulin kau lo kesini. Aduh bentar, tunggu tuh aku baru berantem sama babi hutan. Wak, senter aku hilang. Untung aku nemuin cahaya senter kalian. Oh alah, itulah kau, janganlah kau pergi tanpa pamit kayak gini. Untung ketemu Wak. Kalau nggak habis kau di sini gitu. Aduh nggak tahu lagi. Tolong bantu, aku nggak kuat. Kau kasih Ajis itu rupanya kan Wak. Nah nengok Ajis kepayan kayak gini, mereka lalu memberinya sebotol minum supaya si Ajisnya agak tenang ya kan. Dan setelah Ajis ini udah agak tenang Wak, mereka pun langsung memboyong Ajis balik ke tenda. Nyampe di tenda, mereka bertujuh lah ini kan sama si Ajis, langsung disambut sama rombongan dengan raut wajah yang lega. Alu pula, aduh akhirnya ketemu kok Jis dari mana kok, apalagi nengok si Ajis kayak gitu kan, makin panik lagi mereka. Udah ditenangin si Ajis, diganti bajunya, diistirahatkan bentar, di situ langsung disemprot sama si Indah Wak. Jis, kalian kali jangan sok-sok ngidup pergi-pergi sendirian lah. Kalau kau yang hilang, kita juga yang susah. Apa salahnya kau bilang sama kita? Pun kalau misalnya kau mau ke Gunung Baru, kau bilang sama kita, siapa tahu kita juga mau ikut nemenin kau. Jangan egois kayak gini lah Jis, diomelin gak cuma sama Indah ya, sama Rangga ya, sama Aldo ya, kok diomelin lah si Ajis itu. Ajis menunduk aja minta maaf. Iya weh, aku minta maaf ya. Gak lagi-lagi aku kayak gini, penasaran aku soalnya udah nyampe sini masa gak Gunung Baru kan bisa keluar apa kayak gitu lah. Udah minta maaf dia, situasi pun udah mulai agak tenang nih, agak membaik. Mereka pun baliklah itu ke tenda masing-masing untuk tidur sampai pagi tiba. Keesokan harinya sekitar jam 7 rombongan itu kembali lagi melanjutkan perjalanan untuk turun. Tapi gara-gara mungkin masih kesal sama kejadian si Ajis malam ya kan Wak, nggak ada satu orang pun yang mau sekelompok sama si Ajis Wak, sama Ajis sama Naya, nggak ada yang mau. Jadi mereka waktu itu kepecah lagi jadi 5 kelompok, kan awalnya 3 nih. Jadi 5, 1, 2, 3 masih dipandu sama yang 3 pemandu tadi. Terus ada lagi muncul kelompok keempat nih, si Aldo, pacarnya Wawa, Hilma, Rahmat sama Serena. Terus yang di kelompok kelima barulah itu si Naya sama si Ajis Wak, jalan berdua. Tapi kelompok ini nggak yang berpisah-pisah kali sih, cuman berkelompok-kelompok gitu lah jalan. Mereka berdua ditinggalin, bukan ditinggalin sih, jadi posisinya 1, 2, 3, 5, 4. Kelompok aku yang terakhir nanti si Aldo. Dah, selesai membagi kelompok, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Nah, setelah beberapa jam berjalan, Ajis waktu itu bilang, guys, boleh berhenti dulu nggak? Perut aku sakit kali nih, aku nggak sanggup jalan gitu kan. Iya, Ajis lagi. Gitu. Tapi ya udah, karena mereka kasihan, mereka berhentilah bentar itu nungguin si Ajis sampai dia ngerasa udah agak enakan lagi. Nah, nggak lama setelah itu, mereka lanjutkan perjalanan lagi tuh, Tapi kali ini, yang ada di kelompok 4, yang itulah tadi si Aldo, Hilma, Rahmat, sama Senara itu, kelompok 4 ini, yang malah mengalami kejadian mistis yang ekstrim,
Jadi ceritanya setelah berjalan cukup jauh nih, rombongan mereka udah terpisah cukup jauh juga, Wak. Jadi kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok Naya tadi, Naya sama si Ajis kelompok 5. Nah paling belakang nih, yang paling ketinggalan adalah kelompok Wawa sama pacarnya, kelompok 4, kelompok si Aldo. Nah pada saat perjalanan ini, Wak, kelompok 4 ini ngerasa, kok kami tuh macam muter-muter di tempat yang sama. Nah mungkin gara-gara itulah kami paling belakang ya kan. Mana kelompok mereka paling belakang lagi, kok gak sampai-sampai, perasaan kita udah lewat sini lah gitu. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan tuh, Wak. Sampai jam 11 malam, nah kami nggak juga nyampe ke bawah tuh. Cuma waktu itu memang kami banyak istirahatnya sih, cuma kok bisa semalam ini gitu loh. Nah di jam setengah 11 itu, Wak, tiba-tiba seluruh anggota kelompok 4 mendengar ada suara keramaian di belakang mereka. Tapi nah nggak lama suara-suara itu bilang, "Woi, dari belakang." Nah pas Aldo nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa, Wak. Aldo nanya ke kawan-kawannya, "Weh, kalian dengar suara barusan nggak?" Katanya. "Kelompok mana yang masih di belakang?" "Iya weh, aku dengar. Tapi kelompok lain kan ada di depan kita loh ini paling belakang." Aldo diam aja kan. "Oh iya, suara hewan itu mungkin cuma kedengarannya macam woi. Mungkin kita yang salah dengar kali. Udahlah weh, lanjut jalan lagi," kata Aldo. Saya jalan lagi nah nggak lama kemudian tiba-tiba out of nowhere kami papasan sama bapak-bapak yang kalau dilihat dari penampilannya, Wak, itu macam orang baru balik dari sawah. Ya, bapak-bapak tuh nggak pakai baju, cuman pakai sarung aja, pakai sandal jepit, terus bawa keranjang yang dipikul di punggungnya. Jalan bapak. Kelihatan bapak tuh macam lagi mau naik ke atasnya dia. Disamperin sama si Aldo. "Pak, permisi, kira-kira masih jauh nggak Pak ya bisa sampai ke bawah Pak? Berapa jam lagi ya?" "Oh dekat kok, sekitar 1 jam lagi nak, udah dekat ini," kata gitu. "Oh 1 jam lagi, oke Pak, baik makasih ya Pak ya." Kan. Nah, setelah nanya kayak gitu mereka lanjut lah, jalan ke arah yang berbeda. Aldo CS turun, si bapak ini naik ke atas ya kan. Nah pas baru beberapa langkah, nah dia Aldo baru ingat, bapak tadi tuh bawa air minum nggak ya? Kebetulan air minum kami habis. Nah posisi pun semua nih berempat nih udah haus sekali. Nggak lama Aldo teriak ke Rahmatnya paling belakang, "Wak, panggil bapak tuh mintain coba airnya dikit lah," gitu. Pas Rahmat tengok ke belakang, baru papasan si Rahmat tuh tengok ke belakang mau minta air, bapak tuh ngilang, betul-betul ngilang gitu aja, Wak. Betulan baru papasan sama si Rahmatnya, hilang bapak tuh. "Wak, bapaknya hilang," kata si Rahmat dari belakang. "Hah?" Wih, pada takut itu semuanya. Nah, di situ kami juga baru iya ya Wak, ngapain bapak tuh nyangkul tengah malam kayak gini? Terus mana ada orang naik gunung nggak pakai baju? Itu bapak tuh manusia apa bukan tuh ya? Kata baru ngeh di situ, Wak. Nah pas semua baru ngeh di situ lah, Wak. Wah tuh udah baru berlari mereka ke bawah itu kan, makin berlari. Nah setelah berlari cukup jauh mereka, Wak, tiba-tiba belum selesai, tiba-tiba ngelihat ada samar-samar sorot senter dari depan mereka. Selain cahaya mereka juga dengar ada suara beberapa orang lagi ketawa-ketawa, lagi ngobrol gitu. Di situ kami langsung mikir, oh alhamdulillah kita udah gak ketinggalan lagi. Itu pasti suara kelompok depan tuh gitu kan. Udah langsung lah berlari tuh mereka, Wak, ngikutin asal cahaya itu mau gabung lagi tuh. Tapi makin mereka berlari, Wak, makin mereka berlari, suasana yang mereka cari itu makin gak ketemu. Makin lama makin hilang, dan pas sudah capek lari-larian, barulah mereka sadar. Ternyata mereka muter-muter lagi di tempat yang sama. Jadi bisa dibilang dari kami berlari itu kami stuck di situ aja. Nah, ini nggak beres nih, Wak. Tuh suara tuh udah hilang, kita juga ngapa masih di sini juga gitu kan. Terus tiba-tiba tuh lagi bingung tuh, tiba-tiba suara tawa sama suara lampu senter depan, Wak. Terus bener-bener, hilang dalam satu kedipan mata. Nah, nengok itu mereka berempat cuma pandang-pandangan kan, bingung kan, apa nih, wah ini nggak betul nih. Nah sadar ada yang nggak beres, si Aldo bilang lagi, udah guys, kita berhenti dulu, doa kita dulu. Siapa tahu memang lagi ada nih yang sengaja gangguin kita gitu. Instruksi itu pun langsung dituruti lah sama kawan-kawannya Aldo. Mereka duduk melingkar nih, Wak, melingkar kami sambil berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami segala macam. Nah setelah berdoa udah agak tenang nih, mereka memutuskan untuk jalan lagi. Gak berselang lama kemudian Aldo CS ketemu sama kelompok 3, kelompok yang diketuai sama Ilham. Lega lah, cuy. Ketemu Ilham di depan gitu kan, akhirnya barengan juga kita, katakan, "Oh Wak, Ilham, aduh maaf ya kami telat, akhirnya ketemu kita ya." Aduh aku udah hopeless udah kayak gitu lah, Wak. Ngobrol nih siapa ini si Aldo ke si Ilham. Waktu dia ngomong kayak itu hening, gak ada respon apapun dari Ilham dan juga kawan-kawan yang lainnya. Apa anak nih? Disenggol sama si Aldo kan? Woi, kata gitu, disenggol tangannya. Pas tangan mereka bersentuhan, Wak, Aldo baru, apa ya? Dingin kali tangannya. Terus waktu disenggol tuh diam gitu, Wak, kaku. Dan yang anehnya di sini, Wak, kalau dingin udah aja lah dingin gitu ya. Waktu tangannya ini bersentuhan sama tangannya si Ilham, Wak, tiba-tiba saking dinginnya mungkin tangannya Aldo ikutan macam beku, macam kesemutan, macam tangan kalian dimasukin freezer lama-lama. Itu yang dirasain.
Ngapa nih nggak bisa digerakkan tangan setelah nyentuh si Ilham itu? Belum sempat mencerna keanehan itu, Aldo tiba-tiba terperangah ketika dia dikejutkan dengan kemunculan sosok pocong yang badannya hitam, kain kafannya kusam, dia lagi goyang-goyang. Tapi dengan posisi tali pocongnya nggak terikat, jadi tali pocongnya setengah. Astagfirullahaladzim. Dan sosok itu melotot ke arah si Aldo dan juga anak-anak lainnya. Hilma lihat. Astagfirullah. Kami berempat di Noe. Ilham itu berubah jadi pocong itu. Wah, astagfirullah. Mereka pejamin mata mereka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan untungnya, aduh ya Allah, merinding sampai ke kaki-kaki. Gak lama setelah itu sosok pocong ini pun langsung menghilang dan badan mereka bisa digerakkan lagi. Astagfirullah. Ya Allah. Wah, tapi walaupun udah hilang, ya bukan berarti gangguannya berhenti di situ aja. Wah, enggak. Kenapa? Karena nggak berselang lama kemudian ada kejadian mistis yang menimpa salah satu teman mereka yang namanya Senara. Nah, di sini gongnya nih, Wak, ya. Jadi setelah melihat penampakan pocong itu, Wak, Aldo sama kawan-kawan kan lemes sekali semua kan, shock kali semua itu kan. Nah, di tengah keheningan dan kesyokannya mereka itu, tiba-tiba Senara teriak. Wah, gitu. Waktu ditengok Senara matanya putih semua, nah dia. Waktu dia teriak, matanya putih dan langsung berlari, Wak, berlari dan menuju ke atas gunung. Dan pas lagi lari itu tiba-tiba dia noleh ke arah siapa ini, ke arah si Hilma CS. Aku mau pulang, jangan aku. Aku mau pulang. Lari lagi. Wah, lari lagi di atas. Nah, di situ langsung kami Senara kesurupan. Berempat satu kesurupan lagi. Kita habis nengok pocong pula kami. Salah satu kawan kami. Khawatir jadi makin parah, mereka pun langsung lah narik si Senara ya kan, supaya turun jangan kau naik gitu. Dibacain langsung air gurus sama mereka kan. Nah, pas baru sampai pertengahan ayat, Wak, Senara langsung pingsan. Tapi untungnya nih, Wak, yang nggak lama setelah itu, nggak lama setelah si Senara itu pingsan, rombongan yang lain berhasil nemuin kelompok Aldo. Mereka mungkin dengar suara teriak apa kayak gimana lah, mereka berhasil, Wak, naik lagi ke atas, nemuin si Aldo dan kawan-kawan ini. Akhirnya berkumpul lagi tuh lah, sekitar yang ber-20 itulah. Nah, pas tahu kalau si Senara ini pingsan, cowok-cowok pun langsung, Wak, nyoba gendong si Senara sama-sama nih. Udah turunin ke bawah dulu, jangan di sini, kita stuck. Tapi anehnya waktu diangkat ada berat kali Senara tuh, berat. 2-3 orang nggak mampu ngangkat si Senara itu, akhirnya di 10 orang ngangkat Senara, Wak. Jadi dipapah gitu Senara, saking beratnya. Udah turun, setelah susah payah turun, akhirnya mereka sampailah itu, Wak, di bawah kan, dan sampai di pintu gerbangnya Rinjani. Dan pas mau ngelewatin gerbang itu, Senara tiba-tiba terbangun, Wak. Dia terbangun, dia loncat dari gendongan kawan-kawannya, berlari lagi naik ke atas gunung. Ngeliat Senara kabur, dikejar lagi sama mereka, kan, ditangkap lagi. Turun, jangan, kok ngapain kok naik ke atas? Dan lagi-lagi waktu mau ngelewatin gerbang, teriak lagi Senara, naik lagi dari ke atas, dikejar lagi, ditarik pukul kayak gitu, Wak. Jadi Senara ini macam nggak mau diajak pulang gitu loh. Nah, lagi heboh kayak itu, tiba-tiba nenek penjual warung kemarin muncul itu. Dia tengok Senara, macam udah tahu sesuatu lah ini pasti si nenek ini kan. Terus tiba-tiba nenek itu ngomong, kalau kalian pengen anak ini pulang, nyalakan api setinggi badan dia. Sosok yang ngerasukin dia nggak akan berani ngapa-ngapain lagi kalau ketemu api itu, katanya. Nah, dengar saran-saran itu, untunglah kami ramean karena Aldo sama kawan-kawannya pun langsung menyalakan api betul-betul setinggi badannya Senara. Disiapin sama mereka. Dan setelah api itu dinyalakan, wah, langsung teriak kencang Senara, pingsan dia. Dan setelah pingsan beberapa jam, akhirnya si Senara ini bangun. Waktu bangun, apa guys, ada apa nih, kok aku di sini gitu. Nah, di situ kawan-kawan langsung, oke, alhamdulillah sadar dia nih, berarti udah balik deh nih. Cuman mereka nggak mau terlalu banyak omong, Wak. Mereka takut Senara kesurupan lagi. Ayo nggak, kita mau pulang gitu. Dan karena udah kehabisan tenaga semuanya, dan semua juga pengen cepat pulang, mereka pun langsung ngajak si Senara turun nih, Wak. Turun lewat gerbang meninggalkan Rinjani. Tapi ternyata keanehan belum berhenti di situ aja, Wak. Ya, bisa keluar gerbang itu bisa, balik itu bisa. Cuman keanehannya ini, Wak. Ketika sampai di area kota, Senara yang juga ikut dalam perjalanan pulang dalam mobil itu, tiba-tiba ngomong, "Oh, bagus sekali kotanya. Aku belum pernah lihat kota seindah ini. Wih, kayak gitu, Wak." Kenapa
Senara nih, selain takjub sama pemandangan itu, Wak, Senara juga takjub sama semua hal yang dia sentuh. Pas dia nengok motor lewat, dia senyum-senyum sendiri. Pas dia nengok HP, dia senyum-senyum sendiri. Bingung kan? Ini kenapa Senara nih kok kayak bukan Senara yang biasa? Nah, tingkah aneh Senara pun terus berlanjut sampai beberapa hari kemudian, Wak. Keluarganya yang tahu keanehan itu pun juga akhirnya bawa si Senara ini berobat lah kan ke orang pintar. Nah, setelah di Terawang, katanya nih, Wak, ya, sosok yang merasuki Senara ini adalah sosok yang ngikut dia dari Gunung Rinjani itu. Jadi ternyata ngikut si sosok ini, Wak. Dan setiap kali kerasukan, Senara ini akan dibuat macam ya gitu, macam lupa sama dirinya sendiri dan menjadi orang lain yang takjub dengan banyak hal di sekitarnya. Menurut kabar terbaru dari Hilma nih, Wak, ya, waktu Wawa ngirim cerita ini, sampai sekarang si Senara ini masih sering switch gitu loh, masih sering lupa diri, Wak, gara-gara dirasuki lagi sama makhluk dari Gunung Rinjani itu. Sampai sekarang dari 2012 masih ngikutin sampai sekarang, hampir berapa, 13 tahun berarti kan. Jadi bisa waktu itu ngomongnya bisa aneh kayak gitu, ngeliat sesuatu, wah bagus ya, kita lagi ngobrol tiba-tiba bisa nge-switch kayak gitu. Ya Allah, Senara. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah mistis yang dialami Hilma dan juga kawan-kawannya pada saat mendaki Gunung Rinjani. Gak ada yang nyangka waktu itu kalau Senara yang waktu berangkat masih sehat, masih ceria, pulang-pulang malah jadi kayak orang lain. Mungkin ada juga yang nanya, emang si Senara bikin kesalahan apa, Wak Hilma, sampai dia kayak gitu? Kata Wawa, dia juga nggak tahu. Setahu kami waktu naik juga baik-baik aja, nggak ada konflik si Senara ini. Tapi kenapa Senara yang malah digituin di antara banyaknya orang-orang Ajis? Ya Ajis memang sampai berantem sama babi hutan tuh, entah babi hutan entah enggak tuh, tapi kan dia nggak sampai separah si Senara ini. Tapi terlepas apapun penyebabnya, Wak, kita doakan saja semoga Senara bisa pulih sepenuhnya dan kembali seperti dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di update video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di video dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.